Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Firlana dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video mengenai salah satu perangkat pembelajaran, yaitu penilaian autentik. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, SPD, MSI. Oke, pengertian untuk penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar dari peserta didik. Dalam penilaian autentik, apa sih yang dinilai dari peserta didik? Yang pertama itu adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada beberapa ciri-ciri mengenai penilaian autentik sebagai penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil ataupun produk. Selanjutnya, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Dan keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data. Dan selanjutnya, tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik setiap hari. Dan yang terakhir, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasaannya atau kuantitas. Di sini ada teknik dasar dari penilaian autentik. Ada 3 teknik. Yang pertama adalah penilaian langsung, yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru secara langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Guru itu dipandu oleh lembar penilaian guna menilai performa siswa dalam pembelajaran. Yang kedua adalah penugasan. Penilaian yang dilakukan oleh guru melalui penugasan yang diberikan kepada siswa, baik secara individu atau kelompok. Dan yang ketiga adalah analisis proses. Penilaian yang dilakukan oleh guru dengan cara menganalisis proses pembelajaran siswa, baik pada proses pembelajaran di kelas maupun pada proyek yang sedang dikerjakan. Sedangkan untuk tujuan dari penilaian autentik adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dari siswa dalam konteks dunia nyata. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari penilaian autentik. Ada 3 jenis penilaian autentik itu. Yang pertama ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekarang kita membahas mengenai penilaian sikap. Penilaian sikap dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penilaian observasi. Jadi penilaian observasi itu berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan ini dilakukan secara langsung oleh guru. Oke, ini adalah contoh tabel dari penilaian observasi. Di sini di aspek perilaku yang dinilai ada BS yaitu bekerja sama, dan JJ itu adalah jujur, TJ tanggung jawab, dan DS adalah disiplin. Untuk jumlah skor itu adalah dari keempat aspek perilaku itu dijumlah menjadi 1 dan mendapatkan nilai dari jumlah skor. Untuk skor sikap itu bisa didapatkan dari jumlah skor itu dibagi menjadi 4. Baik, untuk penilaian sikap selanjutnya yaitu penilaian diri. Jadi seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik,
maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Berikut ini adalah contoh format dari penilaian diri. Jadi di sini ada 4 pernyataan, dan untuk kolom ya itu adalah 100 dan jika tidak itu adalah 50. Dan untuk jumlah skor itu bisa didapatkan dari penjumlahan dari semua pernyataan. Dan untuk skor sikap itu bisa didapat dari jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal dan dikali 100. Contoh di sini adalah jumlah skornya adalah 250 dibagi 400 dan kemudian dikali 100 dan mendapatkan nilai 62,50. Dan selanjutnya adalah penilaian dari teman sebaya. Untuk penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Jadi sama halnya dengan penilaian diri, jadi hendaknya itu guru sebelumnya telah menjelaskan maksud dan tujuan dari penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Dan berikut ini adalah format tabel dari penilaian teman sebaya. Jadi di situ ada nama yang diamati dan pengamat. Dan ada 5 pernyataan. Untuk skor penilaian ya itu adalah 100 dan tidak adalah 50. Itu untuk pernyataan yang positif. Dan untuk pertanyaan yang negatif yaitu adalah 50 dan tidak adalah 100. Dan untuk jumlah skor bisa didapatkan dari jumlah pernyataan. Jadi maksimalnya adalah 500 karena di situ ada 5 pernyataan. Dan untuk skor sikap itu bisa didapatkan dari jumlah skor itu dibagi dengan skor maksimal dan dikali 100. Dan untuk kode nilainya itu bisa dilihat. Penilaian autentik selanjutnya yaitu adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Jadi penilaian kognitif ini dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikut adalah bentuk dari format tabel penilaian kognitif. Cukup simpel formatnya. Yang pertama itu adalah ada indikator, dan yang kedua itu adalah contoh soal. Di sini indikator dan contoh soal bisa diambil dari materi yang sedang dilaksanakan. Dan selanjutnya ada kolom selanjutnya adalah jawaban dan ada skor. Setiap jawaban mempunyai skornya masing-masing, berbeda-beda. Penilaian autentik yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Pengertian dari penilaian keterampilan itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada beberapa tahap-tahapan dari penilaian keterampilan. Yang pertama itu perencanaan penilaian. Dan yang kedua, menyusun instrumen penilaian. Ketiga, pelaksanaan penilaian. Keempat,
pemanfaatan hasil penilaian, dan yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Untuk penilaian keterampilan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah penilaian unjuk kerja. Jadi contoh instrumen penilaian unjuk kerja ini dapat dilihat dari instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara. Ini adalah format dari tabel penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama, aspek yang dinilai itu adalah kesesuaian respon dengan pertanyaan dan keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa, yang terakhir pelafalan. Di sini ada nilai, jadi 100 itu sangat baik, dan baik itu 75, kurang baik itu 50, tidak baik itu ada 25. Selanjutnya ada instrumen penilaian diskusi. Jadi aspek yang dinilai itu seperti penguasaan materi diskusi, kemampuan berkata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini juga ada kolom penilaian. Penilaian keterampilan yang kedua adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini meliputi kumpulan tugas yang sudah dikerjakan peserta didik seperti catatan, PR, dan lain-lain. Di sini adalah contoh format tabel dari penilaian portofolio. Untuk aspek yang dinilai itu seperti catatan, PR, dan lain-lain.